Pertama-tama kita akan melakukan penginstalan suatu software, yaitu software Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler Arduino atau mikrokontroler lain. Dalam video ini kami menggunakan mikrokontroler ESP32. Penggunaan platform atau software Arduino IDE ini memudahkan kita untuk melakukan penulisan suatu kode atau program dengan mengunggahnya ke dalam board secara offline tanpa menggunakan koneksi internet, dan juga suatu platform open source yang menggunakan bahasa pemrograman berbasis C++ yang mudah digunakan dan mudah dimengerti bagi para pemula dalam pemrograman. Pertama-tama kita akan melakukan download software Arduino IDE. Pendownloadan ini dapat dilakukan dalam web browser manapun. Di sini saya menggunakan web server Edge. Kita klik menu pencarian, kita masukkan Arduino CC, lalu klik pada bagian link paling atas yaitu Arduino Home, maka akan muncul Home Arduino pada web Arduino CC seperti berikut. Kita masuk ke bagian software karena di sini kita akan menggunakan atau hanya akan menggunakan bagian software atau mendownload software pada Arduino IDE. Nah, untuk download option di sini kita sesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Itu ada Windows, Linux, dan macOS. Karena di sini saya menggunakan perangkat Windows, maka saya akan memilih option yang Windows. Di sini kita bisa memilih ketiga option di sini, tapi di sini saya memilih option yang paling atas. Kita klik lalu akan muncul atau diarahkan kepada link download seperti ini tampilannya, lalu kita klik just download. Lalu yang kedua akan muncul seperti ini, kita klik lagi just download. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga web browser memunculkan download seperti berikut. Bagi teman-teman yang memiliki kapasitas kecil dalam laptopnya, itu tidak perlu khawatir karena software Arduino IDE ini memiliki kapasitas yang kecil, yaitu sebesar 143 MB. Kita tunggu beberapa saat hingga pendownloadan selesai. Bagi teman-teman yang telah berhasil menampilkan atau mendownload file software Arduino IDE, maka akan menampilkan notifikasi seperti berikut ini pada web browser. Tapi bagi teman-teman yang tidak berhasil melakukan download software, maka kita bisa melakukan langkah seperti berikut. Pertama-tama kita masuk atau klik ke homepage. Kita akan diarahkan pada web browser Arduino CC pada homepage-nya. Lalu kita klik lagi software seperti sebelumnya. Kita tunggu beberapa saat, kita pilih download option yang sebelumnya kita pilih, atau apabila teman-teman tidak bisa masuk ke dalam web browser sebelumnya, kalian bisa pilih option yang lain, baik itu di Linux, macOS maupun Windows, disesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan. Kita pilih Windows, akan diarahkan pada web seperti berikut, seperti sebelumnya. Kita klik just download, kita klik lagi just download, kita tunggu beberapa saat hingga memunculkan aplikasi seperti berikut, yang artinya bahwa kalian berhasil mendownload software Arduino IDE. Bagi teman-teman yang telah berhasil, kita klik open file atau show in folder. Kita akan diarahkan ke dalam folder di mana file tersebut telah kita download di web browser. Kita klik 2 kali. Kita tunggu beberapa saat hingga menampilkan Arduino IDE setup seperti berikut ini. Kita pilih I agree. Lalu kita di sini bisa memilih secara bebas apakah dapat digunakan di komputer lain al user atau hanya dapat digunakan pada komputer yang sedang kita gunakan atau device yang kita gunakan. Di sini saya memilih yang anyone. Kita pilih next, lalu tunggu beberapa saat hingga muncul Arduino IDE setup seperti berikut. Kita agree. Lalu di sini akan munculkan setup
Untuk memilih lokasi penginstalan, di sini saya memilih di lokalis C, klik install. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengubah tempat penyimpanan Arduino IDE, dapat klik browser, kita ubah sesuaikan dengan tempat penyimpanan yang teman-teman inginkan. Klik install, kita tunggu beberapa saat hingga tampilan sedang melakukan installing. Setelah melakukan installing selesai, maka Arduino IDE Setup akan menampilkan completing Arduino IDE Setup, yang artinya di sini bahwa proses install pada device atau komputer teman-teman itu telah berhasil. Kalian bisa juga melakukan checklist atau unchecklist pada Arduino IDE, di mana saat kita melakukan klik finish, di sini langsung akan membuka aplikasi atau software Arduino IDE Setup. Kita klik finish. Maka akan menampilkan software Arduino IDE seperti berikut. Artinya ini masih proses loading dalam pembukaan software aplikasi Arduino IDE. Kita tunggu beberapa saat. Bagi teman-teman yang telah berhasil masuk, maka akan menampilkan suatu software seperti berikut. Karena ini merupakan software atau pemrograman yang telah buka saya sebelumnya, jangan khawatir, bagi teman-teman tidak memiliki tampilan seperti ini. Tampilan yang sebenarnya saat setelah melakukan installing selesai yaitu seperti berikut. Berikut merupakan tampilan awal saat teman-teman membuka aplikasi Arduino IDE yang telah berhasil diinstal. Di mana bagian ini merupakan bagian yang teman-teman akan gunakan untuk melakukan atau mengisi program yang akan digunakan pada atau dimasukkan pada microcontroller teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut untuk menginstal SP32 board untuk software Arduino IDE. Kita masuk ke Arduino IDE-nya, kita ke preference untuk untuk mengisi additional board manager URL ini. Nah, kita masukkan URL dari situ. Nanti untuk nya akan ditampilkan dalam deskripsi video ini. Oke aja versi Arduino SP32 gitu, package dari SP32 nya ini gitu. Oke. Nah, akan mendownload indeksnya. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah. Setelah itu teman-teman harus menginstal juga board manager dari SP32 nya ini. SP32. Nah, teman-teman nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tombolnya itu bakal seperti ini gitu, karena di dalam laptop atau device teman-teman itu belum menginstal board dari SP32 nya ini. Nah, karena di sini sudah menginstal board SP32 nya, karena sehingga tombol di sini itu update bukan install gitu. Nah, teman-teman pencet aja install, kemudian tunggu sampai instalan itu atau instalasi itu sudah selesai sampai selesai gitu, sehingga SP32 nya itu ada dalam board dari SP32 nya ini akan ada gitu dalam software Arduino IDE ini. Kita akan mencoba menampilkan dari SP32 CAM ke dalam web server gitu, dengan menggunakan example atau contoh program dari SP32 nya ini, dan itu kan bisa diakses melalui file. Kita lihat file example dan SP32 kita pencet kamera dan kamera web server. Ketika ini dipencet, itu akan muncul window baru untuk program dari kamera web server.
Di sini akan muncul program yang digunakan untuk kamera web server. Nah, sebelum masuk ke program inti atau program setup kamera ya agar bisa terhubung dengan web server itu, kita akan menginclude atau mengambil pustaka atau definisi dari yang akan digunakan dalam program ini. Misalkan di sini ada include svkamera.h dan include wifi.h. Di sini juga include kamera fins.h. Ini header-header yang nantinya diambil fungsi-fungsinya atau digunakan fungsi-fungsinya dalam program yang akan kita jalankan. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan kamera model yang kita gunakan. Misalkan di sini menggunakan kamera model SVI. Tetapi kita dalam video kali ini menggunakan kamera model Rover Kit karena kita menggunakan mode SV32 Rover Cam Depth Mode hingga mendefinisikan kamera model Rover Kit. Kemudian kita isi konektivitas atau WiFi yang akan digunakan dalam SV32-nya nanti. Misalkan ini WiFi ini bisa menggunakan hotspot pribadi atau WiFi dari router gitu. Kita masukkan aja SSID-nya atau nama dari WiFi-nya itu, misalkan dalam hotspot saya nama. Dan passwordnya itu kedua ini disesuaikan dengan koneksi yang digunakan oleh teman-teman gitu. Sesuaikan dengan nama dari hotspot HP-nya, kemudian passwordnya juga disesuaikan. Oke, kemudian kita memanggil dari fungsi-fungsi yang akan dijalankan, void start camera server dan void setup LED flash. Nah, LED flash ini dalam kamera model web Rover Kit ini tidak memiliki LED atau lampu yang LED flash atau lampu yang bisa menerangi kameranya itu, sehingga ini abaikan saja untuk LED flashnya itu. Kita lanjut ke void setupnya. Nah, ketika baris kode ini serial begin 11520, serial set debug output true, dan serial freelance itu untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk debugging dengan baud rate 115200. Kita lanjut ke konfigurasi kamera. Nah, dari baris kode ini sampai ke sini itu untuk menginisialisasi struktur konfigurasi kamera dengan berbagai pengaturan seperti pengaturan pin, format pixel, ukuran frame, dan kualitas dan lain-lain gitu. Kemudian baris kode yang ini sampai ke sini itu untuk menyesuaikan konfigurasi berdasarkan atau mengecek apakah kamera yang digunakan itu memiliki VSRAM atau tidak gitu. Jika VSRAM ditemukan dalam kamera tersebut, itu akan mengkonfigurasi lagi gitu, bahwa yang akan ditampilkan itu bisa lebih bagus atau kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki VSRAM. Nah, tadi jika VSRAM ditemukan dan ketika VSRAM tidak ditemukan, itu akan melimit atau membatasi dari ukuran frame dan lokasi buffernya itu, sehingga frame yang digunakan jika tidak
memiliki PSRAM itu lebih kecil ukurannya dibandingkan yang menggunakan yang ada PSRAM-nya dalam kameranya itu. Oke, di sini kemudian lanjut baris scroll ini abaikan saja karena di sini jika yang didefinisikan kamera model SVI itu akan mengaktifkan pin mode 13 input pull up dan pin mode 14 input pull up. Kita lanjut ke baris kode yang ini, yang itu untuk menginisialisasi kamera dan mengecek jika adanya error ketika kamera diinisialisasi. Oke, kita lanjut dengan baris kode yang ini sampai ke sini itu untuk mengkonfigurasi pengaturan sensor berdasarkan kondisinya. Misalkan kita bisa membalik gambarnya dengan menggunakan fungsi set underscore retrieve atau gambarnya itu dibalik. Kemudian kita bisa mengatur kecerahan dari gambarnya itu, dan kita juga bisa mengatur saturasi atau ukuran saturasi dari gambarnya itu. Dan kita juga bisa mengatur format fix atau frame size atau ukuran dari framenya itu dengan menggunakan fungsi yang ada di sini. Nah, untuk bagian atau untuk model-model tertentu itu bisa menggunakan konfigurasi ini gitu. Misalkan untuk kamera model M5 stack wide dan kamera model M5 stack SV32 cam itu set flipnya itu berbeda, itu hanya digunakan misalkan digunakan set balik gambarnya aja dan H mirrornya aja atau memirror gambar atau mencerminkan gambarnya itu gitu. Lanjut ke baris kode yang ini. Baris kode yang ini itu untuk mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan flash atau LED flash yang digunakan untuk kameranya itu. Karena dalam modul SV32 proper cam depth modul ini tidak memiliki flash, itu abaikan saja untuk fungsi yang ini. Kita lanjut ke baris code yang Wi-Fi begin SSID dan password. Nah, ini untuk mengecek konektivitas atau mengatur konektivitas dari mengatur koneksi dari Wi-Fi SV32 ke hotspotnya itu atau ke Wi-Fi dalam routernya itu. Kemudian jika Wi-Fi masih belum tersambung, itu akan memprint titik-titik terus gitu. Kemungkinan yang terjadi jika serial printnya itu terus melaksanakan titik-titik atau menampilkan titik-titik itu, ada yang salah dengan SSID dan password yang digunakan dalam sebelumnya gitu, dalam konfigurasi sebelumnya gitu. Bahkan ini ada salah huruf atau salah angka, itu akan mempengaruhi dari printnya ini. Nah, jika semuanya sudah benar, itu akan langsung ke serial print LAN dan serial print LAN Wi-Fi connect dan akan men-start kamera servernya dan akan menuliskan atau mencetak tulisan kamera ready, use HTTP dan lain-lain menggunakan Wi-Fi local IP dan bisa terhubung dengan kamera dari SV32-nya itu. Lanjut ke point loop ini. Di point loop itu tidak menggunakan apa-apa gitu, tidak memfungsikan apa-apa karena semua tugas sudah ditangani oleh server web yang berjalan di SV32-nya itu.
Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk mengakses data atau live streaming atau video streaming yang ditangkap oleh ESP32Cam agar dapat diakses ke dalam smartphone yang kita gunakan dan juga dapat diakses di mana saja. Di sini saya menggunakan sebuah web browser yaitu MIT untuk membuat suatu aplikasi yang akan saya gunakan yang dapat diakses di web browser sehingga kita tidak perlu menginstal software di laptop kita. Dan juga kita dapat menggunakan suatu software yaitu Android Studio untuk membuat aplikasi serupa. Tapi di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat suatu aplikasi menggunakan MIT di web browser. Pertama-tama kita buka web browser, lalu kita cari MIT, aplikasi Inventor. Kita tunggu, lalu kita pilih link bagian atas yaitu Meet App Inventor. Setelah teman-teman mengklik link tersebut, maka akan menampilkan home pada web browser Meet App Inventor seperti berikut ini. Untuk membuat aplikasi tersebut, teman-teman bisa klik bagian Create Apps. Lalu teman-teman yang belum memiliki akun atau yang belum pernah login pada aplikasi atau web browser Meet App Inventor ini, teman-teman akan diminta untuk login terlebih dahulu. Teman-teman bisa login menggunakan akun email yang teman-teman punya. Lalu tampilan setelah login akan menampilkan home seperti berikut ini. Di sini saya telah membuat beberapa percobaan sebelumnya, maka proyek tersebut akan tertampilkan pada bagian bawah ini yang saya checklist. Dan bagi teman-teman yang akan membuat project baru, bisa klik bagian New Project, masukkan nama project yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan memasukkan nama percobaan keempat. Untuk toolkit dan tema ini dilakukan secara default, sehingga saya tidak mengubah-ubahnya lagi. Ini disesuaikan dengan rekomendasi dari web browser Meet App Inventor ini. Klik OK. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul project seperti ini. Berikut merupakan project atau aplikasi yang akan saya gunakan untuk menampilkan data di ESP32Cam di smartphone yang kita gunakan. Di sini saya hanya menggunakan user interface berupa web viewer. Kalian bisa lakukan drag and drop pada bagian layar smartphone pada gambar berikut ini. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman bisa masukkan home URL berupa IP yang teman-teman telah dapatkan setelah USB32Cam terhubung dengan WiFi. Selanjutnya, teman-teman masuk pada bagian blog. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan program atau membuat program agar web yang teman-teman masukkan pada web viewer tersebut bisa ditampilkan ke dalam aplikasi atau dapat terkoneksi dengan IP ESP32 yang teman-teman konekkan ke dalam WiFi. Pertama, buat inisiasi global. Masuk pada built-in, itu ada di bagian variabel, pilih inisiasi global, lalu lakukan drag and drop dengan menggeser pada bagian tengah seperti berikut ini. Lalu ubah nama tersebut menjadi URL untuk mempertegas bahwa yang akan dimasukkan itu berupa alamat IP URL. Lalu masuk pada bagian teks, lakukan drag and drop pada bagian atas, pilih pada bagian sini yaitu a text string, lakukan drag and drop, lalu hubungkan dengan inisiasi global. Lalu di sini teman-teman masukkan home URL atau IP di ESP32Cam yang telah terkonek dengan WiFi. Itu sama seperti home URL yang teman-teman gunakan pada designer web viewer sebelumnya di home URL. Lalu selanjutnya masuk pada bagian screen, lalu pilih bagian screen dan inisiasi. Lalu lakukan drag and drop sehingga menampilkan seperti berikut ini. Lalu masukkan bagian call pada web viewer.
Masuk ke dalam web viewer, cari bagian call, masukkan call web viewer go to URL. Di sini digunakan untuk memasukkan link atau URL yang teman-teman gunakan saat melakukan koneksi antara USB 32K dengan IP Wi-Fi atau dengan Wi-Fi, sehingga saat nanti teman-teman membuka layar atau aplikasi tersebut akan langsung menampilkan dari IP USB 32K yang telah terkonek dengan Wi-Fi. Lalu masukkan set pada bagian when screen 1 inisiasi, yaitu dengan pilih bagian web viewer, cari set web viewer dan home URL, lakukan drag and drop, lalu pasangkan atau hubungkan dengan get global URL atau dengan inisiasi URL global. Di sini digunakan untuk merujuk bahwa URL yang digunakan itu yaitu merujuk pada inisiasi global URL. Lalu yang kedua, masukkan logic yaitu berupa if dan then. Lalu setelah itu teman-teman lakukan drag and drop untuk memasukkan web viewer dan juga URL yang teman-teman gunakan, serta masukkan juga atau bisa teman-teman lakukan duplikat pada bagian set web viewer home URL, lalu pasangkan pada bagian then. Kali di sini itu digunakan sebagai untuk memanggil fungsi dari web viewer, sedangkan set yang digunakan di sini untuk mengatur sebagai fungsi web viewer pada bagian home URL yang digunakan. Setelah membuat blocks berikut, pindah ke designer, lalu pilih build, pilih Android app untuk mendownload aplikasi yang telah dibuat. Tunggu proses compiling sampai barcode muncul. Lalu barcode akan muncul dan hanya bisa valid selama 2 jam. Untuk scan barcode pada website, diharuskan untuk mendownload aplikasi berikut. Download aplikasi ini, lalu setelahnya buka, pilih scan QR code, lalu akan diarahkan ke Chrome untuk mendownload aplikasi. Buka, install, selesai, aplikasi akan muncul di beranda. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Ada resolusi untuk ukuran video, lalu ada kualitas, brightness, kecerahan, ada kontras, saturasi, dan ada efek yang bisa dipilih. Lalu ada fitur-fitur lainnya. Nah, di sini ada start stream untuk memulai streaming video. Lalu video akan muncul di bawah